Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Kholifatul Maghfirah, guru prakarya dan kewirausahaan SMP Negeri 1 Tambak Boyo, sekaligus calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, saya bersama dengan fasilitator Ibu Evita Sukarlin SPD AUD dan juga pengajar praktek Bapak Khairul Miftahul Huda SPIGR. Bapak Ibu guru hebat, dalam video kali ini terkait tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, yakni demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana saya akan melakukan wawancara kepada dua kepala sekolah, yakni Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tambak Boyo Bapak Elisius Gandhi Purwono SPD MPD, dan juga Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Semanding Ibu Sulistyo Handayani SPD MPD. Wawancara saya kali ini terkait dengan pengalaman beliau ketika memutuskan dua kasus terkait dilema etika dan juga bujukan moral, dan juga langkah-langkah yang beliau ambil ketika memutuskan kasus-kasus tersebut. Untuk itu, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Edi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Pak Edi, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena hari ini jenengan berkenan untuk meluangkan waktu, berbagi ilmu dan pengalaman khususnya dengan saya. Terkait jadi hari ini saya akan melaksanakan tugas saya di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9, Bapak, dalam tugas demonstrasi kontekstual. Kali ini saya sudah masuk di modul 3.1, itu kaitannya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, dalam hal ini tugas saya adalah wawancara kepala sekolah, kaitannya dengan bagaimana sudut pandang ataupun langkah-langkah kepala sekolah ketika mengambil keputusan. Harapannya hari ini saya bisa mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari Pak Eli sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tambak Boyo dalam menjalankan kepemimpinan dan juga pengambilan keputusan-keputusan. Bapak. Lalu selama ini yang ingin saya tanyakan, ketika jenengan menjadi kepala sekolah, tentunya Pak Eli kan sering dihadapkan dengan berbagai kasus maupun peristiwa. Iya, betul. Dan itu Pak Eli pasti akan dihadapkan dengan berbagai pilihan atau dua pilihan atau mungkin lebih. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin ada pengalaman yang menarik dari Pak Eli ketika berada dalam posisi seperti itu. Monggo, Pak. Iya, ini pengalaman saya terkait pengambilan keputusan terhadap apa tadi? Dua pilihan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Ini pernah gini, di sekolah saya yang dulu itu pernah ada guru, bukan guru, PTT. Pada saat itu saat pandemi, setelah pandemi lah. Nah, kemudian guru itu istilahnya tidak bisa masuk sampai lama. Kemudian tidak bisa masuk karena terkendala di rumah, dia habis babaran, kemudian dia harus merawat orang tuanya. Kemudian teman-teman itu mendesak bagaimana caranya agar dia masuk. Sampai pada akhirnya teman-teman mengajukan ini, jika tidak bisa masuk, diminta untuk mengundurkan diri. Karena saat itu sudah hampir 2 bulan lah seperti itu. Nah, kondisi yang kita hadapi saat itu, ini kita dihadapkan pada dua kenyataan. Dia sebagai PTT punya kewajiban untuk masuk, tapi di sisi lain dia punya kendala seperti itu. Nah, saya melihatnya, ini dilihat dari kebajikan saya. Seandainya ini saya keluarkan, dia sebagai PTT kan jangan tahu HR-nya berapa. Kalau saya keluarkan, dia lebih sulit lagi di perekonomiannya.
Kalau dia saya pertahankan menurut regulasinya, kan tidak mungkin. Oke. Akhirnya saya pertimbangkan, saya ajak teman-teman yang lain untuk berdiskusi dan sebagainya. Akhirnya di situ saya harus memutuskan istilahnya mencari keputusan yang baik, yang bijak. Akhirnya saya pertahankan dia. Meskipun saat itu dia sudah mau mengundurkan diri, tetap saya pertahankan. Dengan konsekuensi, paling tidak hadir di sekolah 1 minggu sekali, kemudian berangsur-angsur ditambah waktunya. Dengan konsekuensi, karena dia TU itu operator dapodik, dan itu kegiatan kan bisa dilakukan di rumah. Dengan pertimbangan itu akhirnya dia tetap saya pertahankan, dan sampai sekarang saya dengar itu dia masih bertahan di sekolah itu. Jadi di situ ada 2 pilihan. Keputusan yang justru sebenarnya sudah sama-sama benarnya. Betul. Harus keluar kalau menurut regulasi, tapi saya pertahankan dia juga itu saya lihat ada benarnya juga. Dengan pertimbangan keadaan dia seperti itu. Mungkin karena juga jenengan melihat kinerjanya beliau. Nah, benar, kinerjanya beliau selama ini cukup baik. Kemudian dia terkendala tidak bisa datang ke sekolah karena anaknya masih kecil. Pertimbangannya itu. Kemudian dia harus melawat ibunya yang Orang sedang tuanya. sakit. Nah itu kesulitannya di situ akhirnya timbul pertentangan dengan teman-teman. Seakan-akan saya ini Membela itu. Padahal ada Gitu. banyak pertimbangan, Pak. Akhirnya harus kita pertimbangkan itu dengan melihat sisi baiknya, dia itu kerjanya selama ini baik dan tetap menjalankan tugas meskipun itu dari rumah. Oke, terima kasih Pak Eli. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini Pak Eli selaku kepala sekolah untuk berbagai kasus ataupun peristiwa itu kan banyak sekali Pak Nggih. Nah ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, kalau dilema etika itu kan istilahnya kasus-kasus yang dimana kita perlu memutuskan di antara 2 pilihan. 2 pilihan itu sama-sama benarnya. Betul. Sama-sama benarnya tapi bertentangan. Seperti itu. Jadi, nah ini beratnya di situ. Kita harus memilih keputusan di mana memilih di antara 2 yang benar itu. Kemudian kalau apa itu? Yang rujukan moral. Rujukan moral itu kan kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus menentukan yang benar atau yang salah. Artinya keputusan yang kita ambil nanti itu jadinya itu benar atau salah. Nah itu kan perlu pemikiran. Berarti ada langkah-langkah yang jenengan lakukan ketika proses menentukan mana yang dilema etika, mana yang rujukan moral ngoten nggih. Itu harus ada langkah-langkahnya, harus ada tahapan-tahapannya. Oke, selanjutnya Pak Eli nggih. Bagaimana Pak Eli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana 2 kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau misalnya ada yang tadi jenengan sampaikan di dilema etika, itu kan dua-duanya benar Bapak nggih. Nah, dua-duanya benar itu bagaimana jenengan mengambil keputusannya ketika 2 hal itu benar? Mungkin bisa sampaikan yang terkait dengan contoh yang tadi yang jenengan sampaikan. Yang pertama kan kita lihat regulasinya dulu. Regulasinya dulu. Kalau dilihat dari regulasinya, mungkin dari regulasi itu istilahnya tidak bisa terpenuhi. Jadi saya mengambil sifat kebijakan saya. Jadi kebijakan di mana keputusan ini paling tidak bisa kedepannya itu bisa berdampak baik seperti itu. Ke seluruh pihak Bapak nggih. Ke seluruh pihak, tentunya ke seluruh pihak. Baik, misalnya tadi kan misalnya ada 2 hal. Nah, diharapkan itu bisa menjembatani kedua hal itu
Jadi paling tidak bisa berdampak baik seperti itu. Kalau di dalam proses pendidikan saya ini Bapak ada Hmm, istilah yang namanya paradigma itu kalau yang seperti yang Pak Eli contohkan itu ada individu dan juga kelompok. ya betul. Mempertimbangkan antara individu dan juga kelompok. Jadi di individunya tersebut seperti apa, jangan sampai terugikan, tapi juga di kelompoknya juga tidak dirugikan, masih bisa menjalankan tugasnya, Iya betul. Oke, Pak, ini untuk yang selanjutnya yang saya tanyakan yaitu bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Oke, pertama kan masalah atau problem itu kan datangnya sewaktu-waktu. Nah, begitu datang sewaktu-waktu, begitu masalah ini datang, tentunya kan kita mengidentifikasi dulu oke, permasalahannya ini apa. Gitu. Kemudian kita ini mencari data-data, mempelajari data-data, kebenarannya bagaimana. Kita komunikasi dengan yang bersangkutan, dengan orang lain, bagaimana melihat kebenarannya. Kemudian kita merancang keputusan. Tentunya ada beberapa pilihan di situ, misalnya A, B, C sampai berapa gitu. Kemudian kita diskusikan. Biasanya saya diskusi dengan teman-teman terkait. Di sini kita kan punya waka, punya teman-teman yang hebat lah untuk kita ajak diskusi terkait dengan permasalahan yang ada. Kemudian kita memutuskan. Tentunya keputusan itu ya paling tidak kita memutuskan itu, misalnya keputusan itu tentunya keputusan itu kita harapkan benar, oke, gitu tuh. Nah benar, dan diharapkan juga keputusan itu tentunya harus cepat. Misalnya nanti tidak bisa permasalahan itu kita tunda sampai lama-lama untuk memutuskannya. Nah setelah kita putuskan, nanti ke depan tentunya kita evaluasi lagi. Benar tidak keputusan itu. Jadi tahapannya itu mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian pengumpulan informasi. Iya. Saya rangkum di sini ada 6 tahapan, Bapak. Oke. Ada identifikasi, pengumpulan informasi, merancang keputusan atau opsi dari beberapa keputusan, berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait, yang kelima membuat keputusan, dan yang keenam evaluasi. Satu hal yang saya ambil di sini yaitu langkah yang cepat dan tepat. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Eli, hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Gini, kadang-kadang suatu masalah, suatu problem itu kan tidak bisa kita putuskan sendiri. Betul. Kadang-kadang kalau kita putuskan sendiri, belum tentu keputusan kita, meskipun menurut kita yakin benar, belum tentu itu benar. Jadi saya kadang-kadang dan biasanya selalu mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Dan dengan adanya masukan dari teman-teman itu tadi, nah ini efektifnya itu. Jadi saya punya bahan pertimbangan, saya punya bahan kajian. Sehingga nanti saya bisa memadukan antara kajian teman-teman dengan saya, nanti keputusan saya itu saya harapkan adalah keputusan yang terbaik. Seperti itu. Berarti lebih ke diskusi, Ya. melibatkan beberapa orang yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, lalu meminta untuk sudut pandang beliau masing-masing seperti itu, lalu dicari jalan keluarnya bersama. Baik, untuk yang selanjutnya Pak Eli, ini apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika ini? Ya, ini seringkali kalau masalah itu kadang-kadang muncul mendadak, jepret gitu ya. Kadang-kadang permasalahan itu harus cepat kita bahas, kita selesaikan saat itu. Tantangannya itu tadi. Pertama kecepatan. Itu tantangannya. Kadang-kadang harus kita selesaikan, di mana saat itu kita tidak bisa koordinasi dengan teman-teman dulu. Nah di sini diperlukan kemampuan seorang
pemimpin untuk bisa mengambil keputusan secara tepat dan cepat. benar. Itu tadi. Oke. Kemudian tantangan kedua, misalnya tadi kita harus mengambil keputusan di mana dua-duanya sama-sama benar. Nah, di sini juga diperlukan kemampuan kita untuk memutuskan keputusan yang benar-benar bijak, bisa diterima semua pihak. Tantangan berikutnya itu kadang-kadang kita sudah rundingkan, kita sudah rundingkan dengan istilahnya teman-teman terkait. Kemudian kita sudah menetapkan bahwa ini baik. Nah, kadang-kadang meskipun ini baik, kan ada teman-teman atau pihak lain satu dua mungkin tetap Sudut pandangnya iya, berbeda. sudut pandangnya berbeda. Oke. Bukannya tidak mengakui, istilahnya menganggap bahwa keputusan kita itu masih belum benar. Nah, tantangannya kita sebagai pemimpin tentunya harus bisa meyakinkan orang-orang seperti itu. Jadi itu tantangan yang ada antara lain itu. Oke. 3 hal yang saya rangkum, Pak. Yang pertama, datangnya masalah tidak bisa kita prediksi. Betul. Yang kedua, pengambilan keputusan harus cepat, tepat, dan berpihak pada semua kalangan. Yang ketiga, menyatukan semua pendapat dari banyak sudut pandang itu tadi. Kayaknya yang paling berat itu yang ketiga, Pak. Menyatukan. Karena banyak orang. Banyak orang. Tentunya punya pandangan dan sudut pandang yang berbeda-beda itu sulit sekali untuk disatukan. Tapi sepertinya itu yang menjadi seninya dalam menghadapi kasus-kasus gitu. Nah, yang selanjutnya Pak Eli, apakah Pak Eli punya waktu tertentu, memiliki misalnya dalam 1 minggu, ada waktu tertentu dalam menyelesaikan masalah atau jadwal tertentu atau struktur tertentu atau mungkin orang-orang tertentu yang terlibat dan akan dibahas di mana seperti itu? Oke. Yang pertama mengenai waktu, yang jelas untuk permasalahan kalau misalnya mendadak tentunya tidak bisa kita jadwalkan. Tidak bisa kita jadwalkan. Kemudian terkait dengan masalah-masalah yang misalnya perlu kita bahas, perlu bisa kita diskusikan. Nah, dari situ kita agendakan. Kapan kita membahas mengenai ini, kapan kita membahas mengenai itu. Itu kita agendakan. Kemudian terkait dengan ini, komunikasi dengan teman-teman, kita di sekolah kan punya tim, paling tidak kita punya waka, misalnya waka kesiswaan, waka kurikulum, humas, dan sarpras. Nah, di situ kadang kita libatkan sesuai dengan tupoksinya. Ya. Nah, kadang-kadang permasalahan itu tidak cukup kita diskusikan di sini. Kadang-kadang kita perlu pihak lain untuk kita minta pertimbangannya, kita minta masukannya. Misalnya ke dinas pendidikan, ke pimpinan kita yang lebih tinggi, atau misalnya di situ menyangkut instansi terkait, mungkin kecamatan, mungkin polsek dan sebagainya. Jadi kita selalu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua pihak yang memungkinkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Dan itu biasanya terjadi dan selalu kita libatkan mereka. Terjadi secara tiba-tiba. Akhirnya untuk penyelesaian masalah tidak dibuatkan jadwal khusus, tapi untuk masalah-masalah tertentu dilakukan secara kondisional seperti itu, nggih Pak. Untuk yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu jenengan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Pasti ada. Jadi tentunya saya di sini memutuskan apa-apa itu kan tidak sendiri. Saya kan perlu punya teman-teman hebat seperti jenengan. Kemudian kita punya waka, punya staf dan sebagainya. Di situ kita libatkan mereka. Jadi misalnya ada kasus ya, yang saya pakai di sekolah ini, misalnya kasus tentang siswa, itu mengalirnya ke siswaan dulu.
kasus tentang pembelajaran, mengalirnya ke Kurikulum. kurikulum dulu. Kemudian baru nanti mereka masing-masing berdiskusi dengan kita. Iya. Jadi tergantung eh, masalah itu kaitannya dengan siapa, ngoten, Iya. dan jenengan akan melanjutkan itu dengan waka dan seterusnya. Gitu. Dari semua hal yang telah jenengan sampaikan kepada saya hari ini, gitu. Pembelajaran yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan ketika mengambil keputusan untuk dilema etika, Pak. Ya ini permasalahan itu kan tantangan. Iya. Tantangan itu kan atau permasalahan itu kan tidak bisa kita tinggalkan. Iya. Biarpun bisa saat itu kita tinggalkan, tapi kan tetap masih melekat ke kita. Jadi kita jangan lari dari permasalahan. Jadi permasalahan itu kita hadapi, kita selesaikan. Kemudian ini hikmah yang saya ambil, yang saya petik itu gitu. Semakin banyak permasalahan yang kita hadapi, misalnya dengan menghadapi suatu masalah, akhirnya kita itu akan didewasakan oleh permasalahan. Dewasa karena keadaan, Pak. Dewasa karena keadaan. Nggih. Soalnya kalau kita tidak pernah menghadapi masalah kan, misalnya lempeng aja Nggih. jalur, kan kita tidak Iya. tidak kurang pengalaman. Hidupnya itu standar gitu Iya. saja. Semakin Nggih. banyak tantangan, nah kita itu semakin dewasa. Betul. Kemudian jika misalnya masalah itu akan muncul, berikutnya akan muncul, nah kita kan sudah punya pengalaman. Jadi menghadapinya, oh, dulu pernah gini, Nggih. bisa kita pakai seperti itu. Meskipun penyelesaiannya nanti berbeda. Seperti itu. Terima kasih Pak Eli, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Nah, Saya sedikit membuat kesimpulan untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, ketika mengidentifikasi masalah, kita harus mempertimbangkan dulu apakah dua hal itu sama-sama benar atau satu benar, satu salah, seperti itu. Nggih. Lalu untuk mengambil keputusan, kita perlu melakukan yang pertama melihat regulasinya, apakah bisa terpenuhi atau tidak. Kalau bisa terpenuhi, ya kita lihat nilai-nilai kebajikannya, seperti itu. Lalu langkah-langkah ataupun prosedur yang bisa kita lakukan selama ini, pengalaman yang jenengan, yang pertama identifikasi masalah, pengumpulan informasi, merancang keputusan, berdiskusi, membuat keputusan, melakukan evaluasi. Lalu jenengan juga melibatkan beberapa waka, ada waka kesiswaan, ada waka humas, ada waka kurikulum, dan juga sakpras, seperti itu. Satu hal yang saya garis besari, Bapak, bahwa kita tidak boleh lari dari masalah. Yang saya pelajari dari jenengan, karena setiap masalah yang datang kita itu adalah suatu proses yang harus kita jalani, kita hadapi, kemudian itu akan menjadikan pengalaman yang berharga di kemudian hari. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ali atas waktunya, atas ilmunya, luar biasa sekali. Semoga pengalaman dari jenengan juga menjadi pelajaran berharga untuk saya di kemudian hari. Terima kasih. Kita sama-sama bertanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Senang ketemu jenengan lagi. Ya, saya juga senang sekali lama tidak bertemu. Iya. Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena jenengan sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk saya repoti dan juga berbagi ilmu pengalaman khususnya untuk saya hari ini. Jadi tujuan saya untuk melakukan wawancara pada Bu Sulis hari ini yaitu terkait dengan pembelajaran saya pada program pendidikan guru penggerak. Saya saat ini sudah masuk di modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Harapannya hari ini saya mendapatkan banyak ilmu dan juga pengalaman dari Bu Sulis selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Semanding dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi sebelumnya yang ingin saya tanyakan untuk
Bu Sulis. Jadi selama jenengan menjadi kepala sekolah, tentunya pasti banyak peristiwa maupun kasus yang panjenengan hadapi. Nah, kasus-kasus tersebut pasti memungkinkan panjenengan untuk berada di dua pilihan. Oke, mungkin bisa diceritakan Bu, pengalamannya berada memiliki kasus seperti itu. Kasus yang gimana ini? Maksudnya kasus peserta didik atau kasus Bapak Ibu guru atau permasalahan tentang apa ini? Yang tentang di lingkungan sekolah Bu, bisa terkait apapun yang mungkin menurut jenengan ada dua pilihan yang sama-sama berat untuk ditentukan. Oh, Mana sama-sama yang untuk berat. dipilih ngoten. Nggih. Gitu ya. Apa ya Bu Guru ya? Mungkin bisa memberikan salah satu contoh ya. Kira-kira tentang apa ya, kalau sama-sama istilahnya dua keputusan itu, misalkan ini mengharuskan dua keputusan itu sama-sama benarnya kan enak. Nah, yang sama-sama tidak mengenakkan. Boleh Bu, sama-sama mengenakkan juga boleh, sama-sama tidak Kalau mengenakkan. kalau sama-sama enak kan enak ya, kita Nggih. enggak beban. Artinya dipilih ini kita Nggih. ya enak, enjoy. Tidak ada konflik Nggih. kepentingan dengan siapapun ya. Nggih, betul. Dipilih ini pun sama. Nah, kalau yang satunya kalau kita milih yang ini misalnya, oh ternyata ini nanti menimbulkan gejolak di sini, itu kan ya enggak enak juga ya. Kemudian mungkin yang dimaksud yang sifatnya dilematis. Artinya keputusan itu sama-sama menimbulkan efek atau akibat yang kurang enak lah istilahnya begitu. Tapi harus kita ambil. Harus. Nah, harus kita ambil. Itu yang sulit sekali ya. Artinya kita juga berperang batin lah ya. Misalkan nggak terganggu dengan suara seperti misalkan dengan regulasi sekarang yang ada, katanya kemarin sejak tahun 2012 kalau nggak salah, kita itu kan tidak boleh istilahnya sekolah itu tidak boleh mengangkat GTT, PTT ya. Tapi kenyataan di lapangan kan mengharuskan kita untuk bagaimana mengakomodasi supaya kelas tidak kosong begitu, karena banyak guru yang pensiun. Kita lihat saja ke tahun kemarin kan ada berapa guru yang pensiun, 3, sedangkan kita memasukkan lagi kan tidak boleh. Itu kan suatu pilihan yang terkadang membuat kita itu milih sini, terbentur dengan regulasi seperti itu. Kalau tidak ada gurunya, siapa yang mengajar anak-anak? Sedangkan beban mengajar Bapak Ibu guru itu sudah overload, artinya kan sudah 30 jam ya, 30 jam lebih. Nah, mau tidak mau kita harus berperang lah, kita mengambil dan harus tidak mau mengambil keputusan anak-anak yang kita korbankan atau kita melanggar regulasi, kan begitu toh. Dua-duanya perlu pertimbangan. Betul, itu sangat membuat pusing kepala. Gitu. Selanjutnya Bu. Terus ini apabila Bu Sulis menemui suatu kasus ataupun peristiwa-peristiwa yang mengharuskan Ibu untuk membuat suatu keputusan, gitu. Bagaimana caranya Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun yang rujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu tentunya yang sekolah ya, yang berkenaan dengan sekolah. Itu tadi berbenturan antara kewajiban-kewajiban dan akibatnya. Itu akibat. Kewajiban saya mengharuskan saya menaati lah peraturan itu. Tapi dampaknya kalau saya menaati itu kan anak-anak tidak ada yang ngajar kan begitu. Nah itu cara mengidentifikasinya saya cenderung ke dampaknya. Dampaknya nanti kalau saya seperti ini apa? Jadi diidentifikasi dulu dari kalau saya mengambil sisi ini nanti dampaknya bagaimana. Kalau mengambil yang keputusan yang seperti ini
itu bagaimana? Ada berbagai alternatif kan keputusan-keputusan itu. Tapi satu-satu itu harus dipetani istilahnya. Kalau saya mengambil yang ini, itu nanti akibatnya apa? Ngambil yang ini akibatnya apa? Semua kan tentu ada konsekuensinya. Dan itu suatu hal yang menurut saya butuh waktu lama. Tapi kan kita enggak bisa berpikir dalam waktu lama. Harus cepat kan gitu. Berarti lebih fokus untuk identifikasi dampak yang khususnya untuk yang berdampak langsung pada murid. Betul. Apapun itu kita mengutamakan untuk keberpihakan pada murid. Walaupun sisi sebelahnya jangan nanti ini melanggar aturan seperti ini kan yo. Tapi kembali lagi kita melihat kebutuhan. Oke, Ibu. Selanjutnya bagaimana Ibu dapat menjalankan keputusan yang sudah Ibu ambil, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua hal yang sama-sama benar. Jadi misalkan jenengan ada kasus yang jenengan hadapi, jenengan mengambil suatu keputusan dan itu ada dua hal dari keputusan itu sama-sama benar. Sama-sama sebenarnya ada yang diuntungkan, namun juga ada yang dirugikan. Nah, kita ini sekolah kan sistem ya, sistem. Jadi kalau saya hanya berpikir keputusan saya sendiri, tentu kan nanti akan timbul egosentris begitu ya. Karena ini sistem, jadi harus diputuskan secara sistem juga. Artinya saya perlu koordinasi. Koordinasi baik yang di bawah saya, baik yang sejajar, ataupun di atas saya. Dengan artian mungkin di bawah saya dengan tim-tim saya. Kalau setara ya dengan pengalaman, berbagi pengalaman dengan kepala sekolah yang lain. Kemudian kalau dengan yang di atas saya mungkin kan atasan saya. Dengan memadukan semua itu mungkin nanti akan memperkecil istilahnya dosa melanggar sesuatu ini tadi yang tidak enak keputusan yang mestinya harus ditaati, tapi karena terbentur kepentingan ini dengan dampak yang lebih besar nantinya harus saya ambil. Berarti saya ambil garis besarnya, berarti Bu Sulis untuk menjalankan pengambilan keputusan itu melibatkan semua aspek. Iya, betul. Mulai bisa dari saya sendiri tidak bisa. Mulai dari guru yang ada di lingkungan sekolah, berbagi pengalaman dengan kepala sekolah yang lain dan juga dengan atasan. Lalu Ibu untuk langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Itu pengambilan keputusan seperti yang saya bilang tadi kan diperlukan cepat dan harus tepat. Nah, yang pertama itu biasanya saya identifikasi dulu kasusnya ini seperti apa sih, kemudian masalahnya apa, kemudian nanti setelah identifikasi itu saya bisa mendiskusikan dengan tim, dengan orang lain, berbagai pihak. Saya mencoba menggali dengan permasalahan seperti ini. Kemudian bagaimana solusinya, diskusi seperti itu. Nah, dari situ kan kalau ya ini kayak pengalaman pribadi ya, kalau kita punya masalah kemudian kita menceritakannya kan ya agak plong, meskipun ya solusinya ya kembali ke kita sendiri. Kadang kita sudah tahu solusinya, Bu. Kita perlu apa ya istilahnya, keyakinan untuk melakukan itu gitu loh. Nah, meskipun kadang ya kita tidak mau nambah beban sih, tapi karena ini kan menyangkut sistem sekolah ya, jadi apapun tetap kita koordinasikan. Tidak mungkin meskipun kepala sekolah itu punya keputusan, jadi keputusannya ini, tapi tidak mungkin kan langsung tak seperti ini, tidak mungkin. Tetap kita menggali bagaimana kita sampaikan. Kalau menurut ini bagaimana kita rangkum, kita ambil baiknya bagaimana dengan memperkecil dampak terburuk yang ada gitu. Jadi saya ambil garis besar ada 3 langkah, Bu. Yang pertama identifikasi masalah,
Yang kedua, diskusi dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut, nggih. Dan yang ketiga, mempertimbangkan segala keputusan. Untuk selanjutnya, Bu, yang menjadi mungkin menurut Bu Sulis yang paling efektif, cara yang paling efektif dalam pengambilan keputusan di setiap peristiwa. Kalau cara yang paling efektif itu ya, itu relatif ya. Maksudnya setiap sekolah kan beda-beda. Kalau saya paling efektif itu selain saya harus menyiapkan alternatif keputusan saya sendiri, saya juga harus mengkoordinasikan dengan tim, mendiskusikan itu rasanya gimana? Menambah keyakinan begitulah, menambah keyakinan. Walaupun saya tidak bisa memaksakan, artinya keputusan saya harus dilaksanakan gitu tidak. Tapi saya tidak bisa memaksakan juga. Saya butuh masukan dari sudut pandang lain. Betul. Karena enggak, kalau saya mandang, dengan sudut pandang seperti ini, ternyata yang lain beda, mungkin bisa menemukan solusi-solusi yang lain. Kan begitu. 2 mata, 3 mata kan lebih efektif daripada 2 mata kan begitu. Berarti saya simpulkan ada 2 hal yang menurut Bu Sulis yang paling efektif. Yang pertama, menyiapkan alternatif keputusan. Yang kedua, musyawarah untuk menambah keyakinan dalam pengambilan keputusan itu. Selanjutnya, mungkin ada lagi yang disampaikan. Yang paling penting itu istikharah. Itu penting itu. Bu, berpasrah. Betul. Istikharah itu jadi kalau ada sesuatu itu yes kita mengabdi lah seperti itu, dan itu menambah kemantapan, benar-benar menambah kemantapan itu. Memasrahkan segala masalah. Selanjutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Sulis untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus di Lima. Tantangan itu letaknya kadang ada pada diri saya. Saya itu orangnya itu kadang terlalu penakut. Istilahnya, kalau saya seperti ini nanti dikatakan begini, dikatakan begini gitu. Nah, itu yang membuat saya artinya insecure lah gitu. Enggak pede gitu. Tapi kembali lagi, saya kembalikan lagi, saya diberikan amanah seperti ini, berarti saya mampu. Saya kembali memupuk percaya diri saya lagi, keyakinan diri saya lagi. Saya sampai di titik ini, berarti Allah itu mempercayai saya kalau saya bisa. Saya enggak boleh jadi penakut lagi, itu enggak boleh. Pelimpan lagi enggak boleh. Kemudian memang kalau seperti yang saya bilang tadi, memang kita membutuhkan sudut pandang yang lain ya, tapi bukan berarti orang lain itu boleh menyetir saya begitu. Jadi wis masa bodoh apa yang dikatakan orang gitu. Jadi kalau saya garis bawahi itu tantangannya adalah lebih percaya diri untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin, karena bagaimanapun Bu Sulis sebagai pemimpin juga sebagai panutan bagi teman-teman Bapak Ibu guru yang lain. Dan harus tegas. Walaupun perempuan tapi harus punya prinsip dan tegas. Kadang kan tegas itu disalahartikan dengan galak. Bedanya kan mereka membedakan itu kan tipis gitu ya. Kadang tegas itu galak gitu kan gitu. Padahal maksud saya lebih ke tahu porsinya mawon. Sesuai regulasi lah begitu. Kita kan maunya baik-baik saja begitu. Tapi kalau enggak ada yang tidak baik-baik saja, itu kita juga enggak akan bisa belajar loh. Betul, Bu. Kalau semuanya sejalan gitu kan juga kadang pemikirannya tidak ada pembedanya dengan yang lain, juga kadang membuat kita kurang kreatif. Betul. Tantangannya enggak ada. Tantangannya enggak ada. Ini selanjutnya, Bu. Ketika ada suatu permasalahan terkait dengan kasus dilema etika,
atau terkait dengan permasalahan yang lain misalnya. Apakah Bu Sulis memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah? Karena masalah itu kan datangnya juga tidak terjadwal ya, Mbak. Jadi tidak punya jadwal tertentu, lah. Kondisional saja. Dan semoga masalah itu kan ya enggak setiap hari muncul begitu. Jadi kita juga menyesuaikan kalau ada masalah ya kita pecahkan, kalau tidak ada ya kita pikirkan bagaimana cara untuk ke depannya mengembangkan. Mungkin ini Bu, lebih ke ada jadwal khusus untuk pembahasan peristiwa dalam 1 minggu mungkin, walaupun ada atau tidak ada masalah kan mungkin bisa mengevaluasi selama 1 minggu ini ada peristiwa apa, ngoten ada jadwal khusus. Kalau dengan Bapak Ibu guru ada jadwal khusus, jadi setiap minggu kita ketemu membahas permasalahan. Yang pertama membahas permasalahan tentang anak-anak itu, yang kedua segala sesuatu evaluasi selama 1 minggu dan informasi apa yang akan kita lakukan selama 1 minggu ke depan atau ke depan. Itu ada jadwal khusus. Jadi walaupun untuk hal-hal tertentu mungkin tidak terjadwal, cuman untuk evaluasi dan informasi hal-hal baru mungkin itu yang terjadwal. Selanjutnya Ibu, dalam hal pengambilan keputusan, adakah orang-orang tertentu atau faktor-faktor yang selama ini membuat Bu Sulis lebih dipermudah dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk dipermudah sih mungkin sifatnya hanya membantu saja ya, tidak mempermudah, artinya saya mengambil keputusan ini kemudian dimudahkan itu tidak. Intinya kita bersama-sama mencari solusi, musyawarah itu tadi. Ya tentu ada yang membantu itu tentu ada. Cuma tidak mempermudah, artinya kita pecahkan bersama gitu, sama-sama mencari solusi bersama. Betul. Mungkin bisa disampaikan Bu beberapa faktor dan orang-orang yang mungkin sering terlibat dalam pengambilan keputusan Bu Sulis dan berbagai faktornya dan beberapa orang yang mungkin sering terlibat untuk pengambilan keputusan. Kalau untuk pengambilan keputusan ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita dengan tim, kemudian dengan mungkin pihak yang terkait dengan kita, terutama yang terkait dengan sekolah dan juga dengan mungkin kolega sendiri sama kepala sekolah yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, karena mungkin lingkup permasalahan di sekolah ya kadang kan seperti itu ya, hampir sama ya. Itu berbagi pengalaman, nanti ada permasalahan seperti ini, ada solusi seperti ini, coba kita terapkan, kita usulkan, kita bahas bersama. Jadi beberapa faktor-faktor itu adalah pendukungnya itu ada di tim dari sekolah itu sendiri, lalu pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut dan kepala sekolah yang lebih senior yang memiliki pengalaman yang lebih banyak itu yang membuat jenengan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kadang ya browsing Bu, membaca gitu, mencari literatur referensi yang lain. Kemudian Bu Sulis untuk yang telah Bu Sulis sampaikan dari awal sampai akhir mungkin pembelajaran yang bisa Ibu dapatkan ketika mengambil keputusan selama ini. Pembelajaran itu untuk saya untuk mengambil keputusan itu saya bisa berpikir untuk bisa mengidentifikasi permasalahan itu, kemudian berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan itu ya dengan berbagai sumber tadi. Pikir itu kadang sampai kalau malam sebelum tidur itu ada permasalahan, kadang itu dipikir diangan-angan, kadang
kadang ide itu ya muncul. Oke. Ada, oh ya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bagaimana? Nanti ya muncullah berbagai alternatif ya, keputusan itu muncul. Misalkan kalau seperti ini, seperti ini, gitu. Dan kalau tidak langsung dicatat ya kadang hilang. Jadi saya bisa belajar untuk apa ya, Mendokumentasikan gitu. menata diri saya juga begitu untuk bisa lebih, artinya lebih tertata lagi. Gitu. Jadi kalau ini harusnya kemarin itu apa ya, kadang lupa gitu. Kemarin punya ide seperti ini, punya keputusan seperti ini, ada permasalahan seperti ini. Itu harusnya saya catat begitu. Dan saya catatnya itu ya seperti jurnal biasa. Jurnal biasa. Apalah ya, arti kita. Kalau tidak ada tulisan tentang kita. Kadang saya juga berpikir seperti itu. Oh ya, ini kan bisa jadi kenang-kenangan nanti suatu saat bisa dibukai lagi. Dulu ada kasus seperti ini, ternyata penyelesaian seperti ini, dan hasilnya seperti ini, dampaknya seperti ini. Itu kan bisa jadi pembelajaran. Dan suatu saat kalau ada permasalahan yang sama, solusinya kita sudah punya. Dan itu akan istilahnya permasalahan yang sama pun akan berkembang, enggak mengikuti perkembangan zaman lah gitu. Satu lagi Bu, yang ingin saya sampaikan ke jenengan. Jenengan kan menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun? 4 tahun. Hal menarik Bu, ketika menjadi kepala sekolah, saya juga melihat kesulitan kepala sekolah yang masih muda. Yang ketika jenengan mengambil keputusan yang jenengan hadapi juga bukan hanya orang-orang yang istilahnya segi usia dan pengalaman mungkin banyak yang di atas jenengan, dan mungkin beliau merasa bahwa beliau lebih berpengalaman dan sebagainya. Ini juga ilmu untuk saya nantinya dalam kehidupan lah. Bagaimana Bu Sudis menyikapi kalau misalnya ada? Kalau selama ini gimana kelihatannya? Kan baru sebentar Bu. Ya, tentu hal itu ada. Awal-awal itu saya tidak terlalu pede, artinya dengan diberi ya ini semacam anugerah juga semacam ujian ya bagi saya itu. Tapi kalau menilik ke belakang itu yang lebih muda dari saya pun ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi kepala sekolah, dan mereka bisa. Kenapa saya tidak bisa? Saya sudah diberikan istilahnya sampai sejauh ini. Dan itu awalnya kan saya juga tidak istilahnya itu gimana ya, mengalir saja begitu ya. Jadi tidak ada keinginan untuk jadi kepala sekolah, menjadi seorang pemimpin begitu ya. Tapi rupanya garis takdir itu mengharuskan saya seperti ini. Jadi kan saya harus menerima, dan saya berusaha untuk mengikis ketidakpercayaan diri saya gitu ya. Jadi saya juga begini, ngerem-ngerem hati. Kamu itu sudah yang terpilih, artinya kamu diberikan keistimewaan seperti ini. Kamu diberikan SK untuk jadi kepala sekolah, berarti memang kamu bisa. Dan itu ya butuh belajar Bu. Artinya saya istilahnya enggak ingin orang ini misalnya menerima keputusan saya seperti ini, itu semuanya kan ya tidak mungkin kan ya mengondisikan seperti itu. Tapi kita kembali lagi ke regulasi yang ada. Jadi kalau sesuai regulasi, dikembalikan ke regulasi, apapun bentuk istilahnya protesnya ya akan balik lagi kan gitu. Mau tidak mau kan ya, ini loh regulasinya seperti ini. Dan ini amanah yang diberikan kepada saya. Begitu. Sampaikan. Tidak mau iya. Tidak mau kan ya. Istilahnya oke lah kalau di luar misalkan tidak dalam kedinasan seperti ini, oke lah. Tapi kalau secara kedinasan kan jelas. Gitu. Jadi
jelas ada aturannya seperti ini loh. Kita berikan seperti itu. Walaupun itu butuh pendekatan-pendekatan ya, pendekatan-pendekatan. Ya trik-trik tersendiri. Nanti jenengan juga akan mengalami. Sedikit banyak sudah. Nah, kan sudah pendekatan ke ini. Mungkin kan beda-beda ya. Beda-beda. Dan kalau kita ke orang ini bagaimana ini ke sini kan jadi Beda karakter, beda penanganan. betul. Menarik sekali Bu Sulis. Sebelum saya akhiri Bu, saya menyimpulkan hasil diskusi kita siang ini nggih. Untuk yang pertama, untuk mengidentifikasi kasus, biasanya jenengan lebih ke kewajiban yang berhubungan dengan regulasi dan juga dampak yang langsung kepada murid. Untuk menjalankan keputusan, ada berbagai jalan yang jenengan tempuh, yaitu koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk guru, kepala sekolah dari sekolah lain, dan juga kepada atasan. Untuk langkah-langkah yang jenengan lakukan, yaitu yang pertama identifikasi masalah, diskusi dengan pihak lain di sekolah, dan juga mempertimbangkan segala keputusan. Untuk hal-hal yang selama ini yang panjenengan anggap untuk yang paling efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu menyiapkan alternatif keputusan, musyawarah dengan menambah keyakinan, dan juga memasrahkan gitu ya setiap masalah Betul. kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tantangan yang jenengan merasa paling berat itu adalah tantangan yang ada di diri jenengan sendiri, terkait dengan kepercayaan diri dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu untuk jadwal khusus dalam penyelesaian setiap kasus, kalau secara khusus tidak ada, namun kalau pertemuan khusus untuk evaluasi di setiap minggunya terjadwal dengan Bapak Ibu guru. Faktor-faktor yang membuat jenengan untuk lebih mempermudah dan membantu jenengan dalam pengambilan keputusan, diantaranya ada tim dan juga guru-guru yang lain, pihak terkait dengan permasalahan tersebut, sharing pengalaman dengan kepala sekolah senior. Untuk yang terakhir, yang pembelajaran yang dapat jenengan ambil dari pengalaman pengambilan keputusan, yaitu dapat mengidentifikasi dan mencari penyelesaian setiap masalah, selanjutnya mengaksipkan setiap masalah beserta solusi dan dampaknya. Terima kasih Bu Sulis, sekali lagi saya sampaikan karena jenengan sudah meluangkan waktu dan ilmu yang sangat luar biasa, pengalamannya Bu Sulis sebagai pemimpin di SMP Negeri 1 Semanding. Semoga Bu Sulis juga diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani tugas sebagai kepala sekolah. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.